Waduh, teman-teman bisa lihat gak ya tuh? Wih. Tadi tuh ada anak anjing, teman-teman. Ya, malah ngetem. Ini nih kalau malam, gelapnya. Gelap sekali. Penuh juga, teman-teman. Oke deh, kita ke depan dulu deh ya. Cari-cari tahu kira-kira perlu kemana lagi kita. Halo teman-teman, selamat siang. Kita melanjutkan lagi perjalanan dari perjalanan sebelumnya, teman-teman, menuju Pacitan. Wah, kalau sebelumnya kita melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Naringgul via Sukanegara. Kali ini di video ini saya mau ngajak teman-teman dari Naringgul menuju Batu Karas atau Pangandaran ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru bergabung atau baru nonton video saya di part yang ini, boleh banget nonton video saya sebelumnya. Dan tentunya perkenalkan dulu, nama saya Hafid, teman-teman. Dan ini motor saya, motor kesayangan saya, motor andalan saya. Wah, Honda ADV 160 yang saya beri nama Jarot, teman-teman. Salam kenal buat teman-teman semua. Dari Naringgul ini menuju Pangandaran itu sekitar, waduh lupa lagi, 130-an kilometer ya kalau nggak salah ya, teman-teman, atau lebih ya. Pokoknya dari Jakarta itu kalau via Naringgul menuju Pangandaran itu 450 kilometer, teman-teman. Jadi di sini itu kita sudah cover sekitar 230, berarti masih ada 200-an kilometer ya, teman-teman. Sekarang ini jam 1 siang, 1:10. Jadi mungkin jam 6 sore atau jam 7 sore ya, kita 7 malam ya, teman-teman, kita bisa sampai di Batu Karas ya. Saya sih masih ngotot pengen ke Batu Karas dulu ya, teman-teman, tapi saya nggak dapet penginapan atau hotel yang menurut saya terjangkau gitu ya. Menurut saya terjangkau tuh ya masih di bawah-bawah 300, 200-an gitu, masih oke lah. Nah, Batu Karas ini memang dominan mahal-mahal ya, teman-teman. Tapi saya lihat ada satu target saya, ini pemandangan bagus nih dari sini, teman-teman. Coba ya, nanti saya berhenti, kita lihat. Tuh ya. Jadi banyak juga nih teman-teman yang rest di situ, ngelihat pemandangan langsung ke pegunungan, teman-teman. Tuh. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Jadi tadi saya dapat target satu itu, kalau saya lihat-lihat reviewnya oke. Harganya juga oke. Kalau nggak salah sekitar 250 ribuan. Jadi saya mau coba samperin, kalau nggak ada ya mau nggak mau kita lari ke Pangandaran ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih di Batu Karas ini ada. Tadi atau kemarin kalau dari video ini ya, teman-teman, selama perjalanan dari Jakarta menuju Naringgul ini cuacanya cerah nih. Nah, di jam 1 siang ini juga masih cerah, teman-teman. Mudah-mudahan sampai Batu Karas kita tetap dapat yang cerah-cerah ya. Karena ya cukup repot juga, teman-teman, kalau hujan-hujanan. Dan kaki saya ini belum bisa pakai sendal, teman-teman. Jadi bisa pakai sendal tapi harus pakai kaos kaki. Karena ya itu ya yang kemarin saya cerita, jaringan bagian atasnya kan masih banyak yang rusak. Jadi masih suka ngilu-ngilu, teman-teman. Kalau misalnya kena air shower aja, terasa tuh ngilu gitu. Apalagi kalau kena gesekan-gesekan. Nah, jadi kalau pakai sendal ya harus pakai kaos kaki. Nah, kalau hujan saya sih bawa ya cover sepatu. Cuman ya makainya kan rada ribet ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita berharap cuaca hari ini cerah-cerah saja. Di sini
Jalannya asik teman-teman, karena kontur jalannya yang beraneka ragam ya. Ada yang menanjak, menurun, tikungan ya kan, tikungan nanjak, tikungan turun. Wah, sempit-sempit. Jadi buat teman-teman nih kalau buat latihan-latihan belok-belok, wah enak banget di sini nih, didukung dengan aspal yang halus. Seperti saya ini yang lagi belajar lagi buat ngelenturin badan menghadapi tikungan-tikungan. Wah, ini enak banget di sini nih. Saya emang sengaja mencari tujuan-tujuan yang lewat jalan-jalan yang menikung-menikung ini ya, karena itu tujuannya teman-teman, buat ngelenturin badan. Sesuai tema karena tahun ini kita mau recovery touring dulu. Jadi melatih fisik lagi untuk persiapan. Mudah-mudahan kalau ada rezekinya kita bisa explore lebih jauh lagi teman-teman. Oke teman-teman, jam 2:30. Wah, kita resmi memasuki Cidaun tuh, pantai itu teman-teman. Wah, ini sedikit mulur tadi sekitar 30 menit ya. Waduh, ngantuknya udah tidak tertahankan teman-teman. Jadi tadi ketemu Alfamart, langsung melipir, numpang merem sebentar, ada sekitar 15 menit lah. Habis itu kita melek lagi, ngumpulin nyawa, cuci muka, jalan lagi teman-teman. Ini soalnya apa namanya, anginnya tuh aduh spoi-spoi banget gitu. Jadi wah mantep banget deh. Kita habis makan ya kan, terus riding dari jam 3:30. Jadi waduh, kayak ayo tidur gitu, dikipas-kipasin gitu teman-teman. Ini masuk Cidaun ini pemberhentian pertama, saya mau cari pom bensin dulu teman-teman. Ini tinggal 2 bar biar kita nanti lanjut terus. Nggak sibuk cari pom bensin lagi nih, masih mumpung baru-baru masuk Cidaun. Saya lupa ingat ya, ada di dekat-dekat sini tuh ada pom bensin apa enggak. Biasanya di sini tuh dekat-dekat sini ya, daerah-daerah sini gitu teman-teman, suka ada moge-moge. Emang kan daerah sini ini ya tempat favoritnya teman-teman rider buat touring-touring ya. Jadi biasanya suka ada moge-moge kayak BMW 1300 gitu ya, yang touring-touring itu, yang seri-seri touring. Terus kebanyakan motor-motor touring sih teman-teman, versi gitu ya. Kalau dari sini utang kita mungkin masih ada 130-an kilometer kali ya, 130 sampai 120. Saya nggak tahu pastinya ini berapa ya. Oh, 180 teman-teman. Lebih jauh dari dugaan. Sekitar 4 jam perjalanan menurut Maps ya, menurut Gmaps. Jadi kalau jam setengah 3 mungkin wah jam 7-an lah ya, jam 7 jam 8 kali kita baru sampai Batu Karas nih. Lagi-lagi kena malam, padahal udah berangkat sepagi mungkin. Emang ini sih ya, soalnya jarak tanggung teman-teman. Kalau dari Jakarta dibablasin hitungannya jauh. Kalau kita mampir dulu ke Bandung, selanjutnya dekat banget gitu. Jadi jarak tanggung. Karena ya ini tidak seperti di Pantura ya teman-teman. Kita banyak buang waktu kalau di Pansela ini karena banyak tikungan-tikungan. Nah, buang waktunya tuh di tikungan-tikungan itu teman-teman. Tapi di sisi lain ya jalurnya tidak membosankan, tidak monoton lurus terus doang gitu ya. Terus kita biasanya di sebelah kanan masih bisa lihat-lihat pantai-pantai. Iya, banyak yang berpergian teman-teman, banyak yang liburan. Sepanjang jalan saya ketemu peturing-peturing nih.
kebanyakan sih memang plat-plat sekitar ya teman-teman, kayak D, Z gitu ya, sekitar-sekitar lah. Kebanyakan D sih. Mungkin ini ya masih libur kuliah ya teman-teman. Jadi teman-teman yang kuliah nih lagi pada plesir memanfaatkan liburan kuliah. Ini pantai, pelabuhan perikanan Jayanti. Lupa ngisi bensin, putar balik lah ya. Gara-gara ngeliat pantai Jayanti. Ntar ya, cari yang ini teman-teman. Ini kan tikungan ya, bahaya. Ntar deh, depan lagi deh. Terlalu apa namanya? Resiko. Terlalu banyak blind spot. Ya sini boleh deh. Ya kita pelan-pelan. Oke, kita masuk. Mudah-mudahan Pertamaxnya tidak antri. Kita lihat. Rada bete juga nih kalau antri-antri lagi panas teman-teman. Habis apa ada Pertamax sih? Ntar ya. Oke, seperti biasa kita isi 80.000 teman-teman. Kita lanjut lagi. 80.000 tuh hampir 5 liter ya. 4,9 mungkin ya. Tuh ya kan, banyak banget yang touring-touring. Vario, Beat, Vario lagi, Aerox. Wah seru banget touring bareng-bareng gitu ya. Lewat Pansela tuh emang asik ya teman-teman. Apalagi dari mulai Cidaun sampai, seingat saya bahkan sampai Batu Karas sampai Pangandaran, itu jalannya relatif bagus teman-teman. Dengan kontur jalan yang meliuk-meliuk ya kan, panjang tikungannya. Terus permukaan jalan yang relatif mulus. Kita nih para peturing dimanjakan sekali ya teman-teman. Cuman di sini itu di Pansela itu paling kendalanya pom bensin ya, tidak sebanyak di Pantura tentunya. Jadi buat teman-teman nih yang tangki-tangkinya kecil gitu ya, kayak Beat, waduh kalau Mio repot banget nih di sini nih. Walaupun eceran sih banyak teman-teman, tapi banyak kan ya dari teman-teman yang ogah-ogahan. Kalau termasuk saya juga ogah-ogahan buat ngisi di eceran teman-teman. Sebisa mungkin sih kalau ada pom bensin kita isi pom bensin ya. Tapi kalau Beat sih masih tergolong aman lah ya lewat sini teman-teman. Apalagi ini sebenarnya wilayahnya termasuk ramai teman-teman. Jadi rasanya saya nggak kurang hafal ya, tapi rasanya sih pom bensin nggak terlalu berjarak banget gitu. Waduh, teman-teman bisa lihat gak ya tuh? Wih, langitnya lagi cerah ya kan, terus disambut oleh lautan. Wah mantep banget. Saya mau foto di jembatan itu loh teman-teman.
Nanti ya kita lihat ya bisa apa enggak. Tuh, mantap kali. Uh. Kalau di sini saya selalu nih dapat sore nih, tapi sudah masuk Garut Tasik tuh dah, waduh, selalu kenanya malam lagi nggak tahu nih deh, dapat nggak? Berarti besok kalau melintas ini lebih pagi lagi nih teman-teman. Waduh, anginnya kencang banget. Wih, lihat nih. Wih. Ini saya mau foto di sini, teman-teman. Ntar ya, kita putar balik dulu. Anginnya kenceng banget teman-teman. Tadi kan ngambil foto tuh di jembatan yang tadi itu loh, sampai goyang-goyang. Padahal bobot saya ini sekarang bertambah nih. Semenjak sakit itu kan saya makan banyak protein ya teman-teman. Apalagi pas masih belum lepas pen itu ya teman-teman. Itu kan aktivitas terbatas banget ya. Tapi hajar protein terus gitu, kayak telur, terus ayam gitu-gitu ya, ikan. Naik kayaknya sekitar 7-8 kilo teman-teman. Jadi tadinya saya itu 60 kilogram, 70 kilogram, 70 kurang-kurang sedikit lah ya. Jadi sekarang 76 terakhir, 76, 77 terakhir nimbang tuh teman-teman. Wih, mantap kali. Kita nyalain dulu 360. Aduh, baterainya mau habis lagi. Aduh, ini anginnya kenceng banget teman-teman. Mudah-mudahan suara saya masih kedengaran jelas ya. Wah, istimewa sekali di sini nih pemandangannya. Pelan-pelan kita sambil jalan maju ke depan ya teman-teman. Sambil menikmati pemandangan di Pansela sore hari ini. Ini masih Cianjur Selatan sepertinya ya. Tuh, sepanjang jalan ini teman-teman, kita disuguhkan oleh pantai-pantai. Sangat memanjakan mata. Kalau di Pantura kan nggak bisa kita nikmatin jalan yang sesepi ini ya. Dan tentunya pemandangan-pemandangan ini tidak ada di Pantura teman-teman. Tuh, waduh, ini anginnya benar-benar teman-teman kenceng banget. Oke deh, kita maju dulu ke depan ya teman-teman. Nanti kalau ada yang menarik lagi kita update lagi, oke? Oke, jam 4 sore teman-teman. Ini kita memasuki Kabupaten Garut. Lebih tepatnya ini Kecamatan Cikelet ya. Cikelet apa Cikelet ya? Pokoknya itulah ya teman-teman. Sepanjang dari Cidaun sampai sini teman-teman, ini anginnya juga masih kenceng banget. Jadi badan tuh capek banget rasanya nahan-nahan angin. Dan anginnya tuh kayak muter gitu loh teman-teman. Jadi dari kanan ada, dari depan ada, dari samping kiri ada gitu. Nah ini teman-teman, jika ingin menuju pantai Santolo, kita belok kanan sini nih.
Nah biasanya di daerah sini nih yang rame nih teman-teman, Pantai Santolo ini ya. Cukup populer juga ya Pantai Santolo itu teman-teman. Ada ini juga ya, ada tempat kemahnya juga ya teman-teman. Saya juga belum pernah sih ke Pantai Santolo itu. Nanti deh kalau misalnya kita melintas-lintas lagi, mampir-mampir ya ke Pantai Santolo ya. Emang ya Pansela ini emang kalau mau lihat-lihat pemandangan teman-teman luar biasa sekali. Gak jauh dari Jakarta, gak jauh dari kota ya teman-teman yang tinggal di Jakarta, di Bandung. Kita bisa menikmati alam dan menikmati motor juga ya. Ini mobil depan platnya R nih teman-teman. Plat Banyumas, Cilacap dan sekitarnya gitu ya, Purwokerto. Ini kalau emang dia mau pulang ke arah sana lewat Pansela, lewat JLS, mantep banget ya. Seru banget tuh. Dia sekali jalan nih kalau misalnya langsung pulang gitu ya. Besok kita ke arah sana teman-teman. Hari ini kita beristirahat dulu, bermalam dulu di Batu Karas. Udah kangen Raja Pansela atau Raja JLS juga nih teman-teman, alias Jalan Dendels. Terakhir kita lewat sana si Neng mogok. Entah karena overheat atau apa. Wih, ngeliat hamparan sawah teman-teman. Tapi belum ada padinya, itu padinya habis dipotongin kayaknya ya, habis diambilin. Oke teman-teman, nanti seperti biasa ya kalau ada yang menarik-menarik atau sampai mana gitu nanti di update lagi teman-teman. Sekarang kita maju dulu ke depan. Ini terakhir kita lewat sini gelap ya teman-teman, malam. Mungkin abis maghrib kali ya. Ini gelap banget nih kalau malam nih. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak ada lampu penerangan. Nah ini kita bisa lihat nih, ternyata ada apa aja di sini. Saya pikir tadinya ini kayak bukan sawit ya, karet ya, pohon-pohon karet. Tapi ini kayak bukan pohon karet ya, ini pohon apa sih teman-teman? Ada bunganya tuh. Ini kalau ini nama jalannya Pamengpek Cika Ini menuju Cipatujah ya teman-teman. Cipatujah, Kelapa Genep. Mungkin sekitar 20 km lagi ya Cipatujah atau Kelapa Genep itu. Apa ini, pohon apa ya teman-teman? Ada bunga-bunganya gitu tuh, merah-merah gitu. Bagus juga. Apalagi kalau lagi lebat ya. Ini saya mulai ngantuk lagi nih teman-teman. Waduh, kacau deh. Perjalanan masih lumayan lagi. Masih ada sekitar 100 kilo kali ya. 90 km teman-teman. Masih jauh. Tapi udah ngantuk lagi. Kalau berhenti lagi, waduh, makan waktunya lumayan nih. Tapi mungkin nanti kita berhenti lagi ya. Mungkin jam setengah 5 ya. Setengah 5, setengah 6 gitu ya, setengah 6, jam 6 sekalian lah ya. Sekalian maghrib. Waduh. Tadi tuh ada anak anjing teman-teman. Ya,
malah ngetem. Oh, si Neng pernah isi bensin di sini teman-teman. Jadi tadi ada anak anjing warnanya coklat, kecil, paling baru umur sebulan 2 bulan gitu ya. Terus dia tiduran di sini. Saya yakin itu tiduran karena dia lagi sambil jilat-jilat gitu loh teman-teman. Jadi belum mati gitu ya. Dari jauh kan nggak kelihatan ya. Pas sudah mendekat, weh, anak anjing. Untung aja nggak kelindes. Untung aja tuh. Kalau kelindes 2 teman-teman, saya juga bisa jatuh juga. Yang herannya tuh ya itu, kenapa bisa pas di tengah-tengah ini loh, di tengah-tengah garis dia tiduran. Ya mudah-mudahan selamat deh tuh anak anjing ya. Saya udah tadi pas ngelewatin itu anak anjing gitu ya, sempat beberapa waktu kepikiran gitu, waduh ini mati sih tuh anjing tuh di tengah-tengah gitu. Ini nih kalau malam gelapnya dan terangnya itu cuman ya antar kampung ya teman-teman. Tapi untungnya sih antar kampungnya nggak begitu jauh ya sih di sini ya. Paling jarak-jarak 5 km kayaknya deh, sekitar itu teman-teman. Bahkan nggak sampai kayaknya deh. Jadi gelapnya nggak bertahan lama gitu teman-teman. Jadi gelap sebentar terus sudah ketemu kampung lagi, gelap sebentar ketemu kampung lagi. Dari tadi juga banyak truk-truk bawa kayu nih tuh, kayu-kayu. Jadi di sini kalau tersendat ya itu biasanya truk-truk aja ya. Apalagi kalau yang pas masih di daerah mana sih tadi ya, Santolo itu. Sebelum Santolo itu kan jalannya kan begini ya teman-teman. Nah itu biasanya truk-truk itu kan ngambil ancang-ancang tuh buat nanjak. Jam 5 kurang 15 sore teman-teman, kita sudah berada di Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Waduh. Untuk jalannya, wah di sini sih asik ya. Sebenarnya relatif mulus teman-teman. Seperti biasa. Gerenjelannya tuh kok gerenjelan apa ya? Geradakan. Nah, itu dikarenakan ya beton ya teman-teman. Tipikal beton di Pulau Jawa ini paling enggak ya seperti ini. Ini juga daerah Cipatujah ini sepanjang jalan tuh banyak banget pohon. Ya jadi seperti ini teman-teman. Ini di saat matahari masih ada, tapi teman-teman bisa lihat sendiri, teduh sekali. Ini kalau malam juga memberikan aura yang berbeda juga teman-teman di daerah Cipatujah ini ya. Jadi nanti Cipatujah, habis itu Kalapagenep teman-teman. Lalu setelah itu nggak lama kita bisa memasuki kawasan Pangandaran ya teman-teman. Lebih tepatnya kita akan menginap di Batu Karas, insya Allah. Mudah-mudahan homestay-nya ada. Nah ini teman-teman, yang saya juga belum pernah lihat ini selama lewat sini karena selalu kemalaman. Bibir pantainya ini teman-teman. Tuh, ternyata jaraknya cukup jauh ya. Saya pikir tuh mepet gitu loh, atau gimana ya? Bentar. Iya benar teman-teman, karena ada polder ya, pembatasnya itu. Mungkin biar nggak ombaknya biar nggak terlalu mepet sama jalan kali ya, makanya dibikin pembatas itu. Ini sepertinya
Kita kemalaman lagi nih masuk Kelapa Genap atau Kelapa Genep ya. Ini jam setengah 6 sore, kita masih di Cipatujah ini teman-teman. Lagi-lagi gagal. Saya tuh tadinya targetnya itu sampai Batu Karas itu sebelum jam 6 lah ya, sore-sore gitu, jam 5, jam 4 gitu. Tapi ya memang ya ternyata belum bisa ya teman-teman. Mungkin lain waktu lebih pagi lagi berangkatnya mungkin ya. Dan memang tadi mulur lama itu di video sebelumnya ya teman-teman, pas kita lewat Sukanegara itu mulur lama lewat sana. Memang itu jalur untuk santai ya teman-teman, tidak untuk mengejar waktu. Tapi tidak masalah, hihi. Insya Allah kita main-main lagi ke daerah-daerah sini ya, Pansela Jawa Barat ini di sore hari ya teman-teman, atau di siang hari. Mudah-mudahan, amin. Masih sesuai target teman-teman. Nanti sebelum jam 6 kita berhenti dulu istirahat. Kita cari-cari tempat yang nyaman ya teman-teman. Untuk bahan bakar terakhir isi di Cidaun ini masih ada bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5 bar. Masih ada 5 bar. Tadi kan isi 80.000 ya, hampir 5 liter. Dari awalnya itu 2 bar. Ada tuh jalannya yang kita lurus di bibir pantai gitu loh. Kayaknya itu udah masuk Kelapa Genep deh. Itu yang saya penasaran, karena selama ini selalu lewat malam teman-teman. Tapi kayaknya memang tidak atau belum ditakdirkan untuk melihat keindahan jalan itu ya teman-teman. Saya kurang tahu pasti nama jalannya apa, tapi rasanya sih masuk daerah Kelapa Genep ya. Itu tinggal 40 km lagi atau 30 km lagi menuju Pangandaran kota ya teman-teman. Wih, pada mancing-mancing teman-teman. Oke, kita maju lagi ke depan teman-teman. Ini di Cipatujah ya begini nih. Sepanjang jalan ini banyak pepohonan. Jadi walaupun siang tidak terkena terik matahari, jikalau kemalaman memberikan aura yang berbeda. Wih. Nah, jalan ini teman-teman yang saya maksud lurus terus, sebelah kanannya pantai. Tapi sayangnya nggak bisa lihat kita ya. Kelihatan sih sedikit-sedikit, tapi nggak bisa kelihatan jelas tuh ya. Nah, karena biasanya kita lewat sini nih udah jam 7, jam 8 gitu loh teman-teman. Nah, ini lumayan lah. Lebih cepat 1 jam, jam 6 sore kita bisa lewat sini nih. Ini nama kecamatannya Cikalong kalau nggak salah teman-teman. Wah, makin gelap teman-teman. Dan Pansela tuh emang minim penerangan gitu ya teman-teman. Ini serba salah nih, mau buka visor tapi banyak hewan-hewan kecil gitu loh, yang dari sawah-sawah itu loh teman-teman. Tapi kalau nggak buka visor kayak kurang jelas karena ngantuk teman-teman. Ya, kita pelan-pelan aja. Oke teman-teman, sekarang ini jam setengah 7. Posisi sepertinya sudah di Kelapa Genep ya. Ini saya lagi istirahat di jembatan teman-teman. Teman-teman bisa lihat.
Ini karena ngantuk udah tak tertahankan teman-teman. Jadi ya berdiri sebentar ya. Mudah-mudahan ngantuknya hilang karena masih 1 jam lagi perjalanan untuk menuju Batu Karas teman-teman. Ini saya minum-minum dulu. Ya sebanggut lah paling ya. Habis itu kita jalan lagi. Oke, mudah-mudahan hotelnya ada. Jadi bisa langsung istirahat, nggak mental lagi ke Pangandaran ya teman-teman. Ya, gitu aja reportnya. Nanti di update lagi teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Ini seperti yang tadi saya sudah mention, masih ada 1 jam lagi perjalanan atau sekitar 37 km. Dan mudah-mudahan hotelnya masih tersedia atau sesuai dengan ekspektasi lah ya. Kalau saya sih sebenarnya yang penting bisa istirahat dengan tenang ya, nyaman gitu ya. Kamar mandinya juga bersih. Udah, itu ekspektasi saya sampai situ aja. Selebihnya ya kalau dapat yang memang wah gitu ya, wah seneng banget. Tapi kalau misalnya ya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa juga ya. Ini tadi saya cari-cari hotel itu modal Gmaps aja, keliling-keliling, terus dapat ini. Kalau emang oke, seperti biasa besok kita review teman-teman. Udah mulai lapar lagi nih teman-teman. Tapi nanti aja ya, di sana aja ya. Itu ngantuk udah nggak tahan banget. Jadi tadi ngelihat rada, walaupun memang sebenarnya jangan ya kalau bisa sih berhenti di jembatan tuh. Tapi karena sepanjang jalan kan begini ya modelnya nih. Terus saya cuman mau berdiri sebentar aja teman-teman sama minum gitu ya. Lumayan buat refresh sebentar gitu. Nggak ketemu ya udah. Terus tadi pas lewat jembatan itu kan rada lega ya. Ya udah mutusin buat berhenti, dan lagi pula kan trafiknya juga tidak terlalu ramai ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman penyuka bilet, saya mau spill lampu saya ini yang saya pakai Bebot Rider 25. Sesuai dengan namanya 25, 2,5 inci. Memang populasinya kayaknya nggak banyak deh si Bebot Rider ini ya teman-teman. Dia memang rada square gitu bawahnya. Jadi kebayang lah ya teman-teman. Ini juga tadinya saya nggak tahu, cuman disaranin sama yang pasang bilet untuk pakai ini gitu. Saya bilang kan saya sudah pernah pakai AS ya teman-teman. Terus yang nggak jauh-jauh deh dari AS Experience gitu. Harganya gitu teman-teman maksudnya. Terus ya udah ditawarin Bebot ini, ya saya coba. Kalau dibilang terang ya cukup lah ya teman-teman. Terus rasanya masih lebih tebal dibanding AS Experience. Terus dia ada kayak lasernya gitu loh. Nah itu ngebantu buat hujan teman-teman, sama kalau kabut-kabut ya. Kemarin saya sempet nggak kehujanan lebat sih, tapi gerimis-gerimis gitu. Cuman kan ada dari truk gitu ya teman-teman, butiran-butiran air itu lumayan tembus. Terus untuk D2 lasernya saya pakai Hypernova, tapi tipenya saya lupa, pokoknya X1 ya. Untuk sinarnya seperti ini kurang lebih teman-teman. Jadi yang bawah kuning ya. Ini memang saya fungsikan buat fog lamp sih teman-teman. Kalau atasnya putih ya kayak gitu. Wih, gelap banget. Jadi sesuai dengan pengalaman, kalau bawahnya kuning kita lagi kena hujan gitu ya, kan lampu bilet tuh biasanya nggak bisa cover ya. Nah si kuningnya ini ngebantu bikin dia makin tebel gitu cahayanya. Tapi kemungkinan mengenai lampu ini ke depan saya mau ada yang saya revisi deh. Jadi saya nggak seneng banget alisnya itu kelihatan selangnya gitu loh teman-teman. Jadi karena kalau alis kan pakai lampu selang gitu ya. Nah ini kelihatan banget selangnya, saya nggak. Jadi kurang gimana gitu ngeliatnya. Nah kayaknya saya mau revisi di bagian itu aja. Selebihnya sih kayaknya cukup lah ya.
Yang penting kita kalau lagi riding malam-malam kayak gini, pandangan bisa terjaga dengan lampu ini teman-teman. Begitu untuk lampu. Jadi buat teman-teman mungkin bisa jadi referensi. AS aja udah cukup sih teman-teman. Ya paling tidak saya buktikan awet ya. Di Eneng itu saya pasang 2023 awal kalau nggak salah, 2023 awal atau 2024 ya. Ya pokoknya di sekitar tahun itu ya teman-teman. Terus kan teman-teman juga menyaksikan sendiri saya lebih sering jalan malam, yang mana berarti kan hoursnya sudah tinggi ya lampu yang dipakai Eneng itu si AS Experience itu. Tapi untuk output cahayanya pasti ada penurunan, tapi masih oke banget. Kapan-kapan saya pengen ukur sih pakai luxmeter ya, mungkin nggak valid banget tapi setidaknya ada gambaran lah, ada benchmarknya lah buat si AS Experience yang dipakai si Eneng itu. Oke, kita lanjut maju lagi. Ini di sebelah kanan masih bibir pantai ini teman-teman. Cuman karena sudah malam jadi tidak bisa lihat apa-apa. Tapi setidaknya punya experience yang berbeda ya. Tadi kita lewat Pansela ini di saat matahari masih ada. Nah sekarang di saat matahari ya sudah terbenam. Gelap sekali. Emang nih daerah-daerah sini nih yang gelap banget nih. Terus sebelah kirinya kan jurang ya. Serem juga jadinya. Kemarin ini ada yang komen ya teman-teman beberapa waktu lalu. Jadi saya kan sempat bilang kalau kita malam hari itu biar nggak bingung patokannya apa. Patokannya ya tetap marka jalan ya teman-teman. Tapi kalau siang hari kita kan pakai marka jalan sisi dalam ya. Nah kalau malam hari saya sempat bilang pakai sisi luar. Kenapa? Alasannya sederhana teman-teman. Karena kalau kita pakai sisi dalam saat menikung untuk melihat markanya gitu ya, lampunya habis duluan teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, lihat sebelah kanan, lihat sebelah kiri. Tuh, kita nggak bisa ngeliat marka. Makanya saya bilang pakai sisi luar. Ya gitulah ya. Mungkin tidak valid kali ya teman-teman, tapi itu berdasarkan pengalaman saya aja. Nih ya, kalau teman-teman lihat sisi luar kan kelihatan markanya dan tetap bisa jadi guide juga, tetap masih bisa jadi guide juga. Tapi kalau kita ngambil sisi dalam, teman-teman lihat sebelah kanan, keburu habis teman-teman. Ya kan? Keburu habis. Ini ya sinar lampunya ini loh maksud saya. Begitu. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Ini ada temennya lumayan teman-teman. Tadi nggak ada temennya, saya jadi harus buka visor biar lebih terlihat jelas pandangan ke depan. Ini juga sepertinya ada perbaikan nih di tepi-tepi jalan ya. Mungkin buat tambah lebar median jalan mungkin ya. Ini posisi masih di Kalapagenep ya teman-teman. Lapar ya. Mudah-mudahan nanti di sana nyari makanan gampang deh. Kita kadang-kadang kalau udah masuk kamar itu udah males lagi gitu loh, tapi sedangkan lapar gitu kan. Tuh buat keluar lagi tuh udah males. Oh, bikin selokan teman-teman. Bikin selokan terus nanti dilebarin lagi jalannya. Ini di sebelah kanan ini loh.
suka banyak ini teman-teman, kucing nyebrang, anjing nyebrang, ayam nyebrang. Sering banget itu di jalan ini ya, dari mulai Cidaun sampai sini, sampai Kalapa Genep ini. Oke, update dulu teman-teman. Ini posisi kita sudah makin mendekat dengan Batu Karas. Ini tinggal 5 km lagi teman-teman. Ini pertama kali juga nih saya ke Batu Karas nih. Jadi teman-teman boleh komen-komen nih, kira-kira kalau ke Batu Karas itu kemana aja nih yang patut dikunjungi teman-teman. Ini saya lagi-lagi ngantuk teman-teman. Emang kayaknya udah capek ya, butuh istirahat nih. Udah gak ketolong lagi ngantuknya nih. 9 menit lagi. Semangat. Ini kalau emang kamarnya ada, tersedia gitu, langsung kayaknya saya istirahat aja deh. Atau cari-cari makan dulu. Ya, pasti itu. Ayo 9 menit lagi, semangat. Udah ngantuk banget teman-teman, tapi belum makan lagi nih. Mudah-mudahan di dekat-dekat homestay ada makanan ya. Dan itu juga kalau misalnya homestay masih ada atau tersedia ya teman-teman. Tapi banyak kafe-kafe nih ya. Kayak di Ujung Genteng, jadi ingat Ujung Genteng. Tuh, kafe-kafe lagi. Ikan bakar saung Pesanggerahan. Wah. Tapi kan saya sendirian ya. Kalau makan di saung iseng juga teman-teman. Kalau saung kan biasanya berkeluarga gitu ya, sekeluarga gitu. Oh, ini Alfamart juga dekat teman-teman. Aman lah. Ada bubur ayam tapi tutup, martabak manis tapi jual gorengan. Kita celingak-celinguk lagi teman-teman. Wah, ini udah banyak homestay, bungalow, hotel-hotel. Waduh, bagus banget. Wih, ramai ya teman-teman. The Priangan. Waduh, ramai banget. Hotel-hotelnya mudah-mudahan ada ya. Homestay yang kita incer ini. Kalau nggak ada, ya mau nggak mau mental ke Pangandaran nih teman-teman. Gagal kita di Batu Karas ini. Nah, ini dia. Nih ya kan, udah penuh teman-teman. Coba kita ke sebelah, kata ibunya di sebelah juga ada. Ntar ya, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, nah kita cari solusi nanti. Mudah-mudahan ada Bu di sebelah. Mari Bu. Kata ibunya kasihan si AA katanya. Ya habis mendadak ya. Coba Delis Inn, mana Delis Inn? Oh ini dia nih. Coba ya.
Bismillah. Tapi sepi. Tanya sama siapa ya? Masih ada nggak? Penuh. Oke, kasih ya. Penuh juga teman-teman. Oke deh, kita ke depan dulu deh ya. Cari-cari tahu kira-kira perlu kemana lagi kita. Kayaknya sih mau nggak mau ujung-ujungnya ke Pangandaran deh. Soalnya ini udah malam, kalau cari-cari lagi terlalu ini teman-teman, terlalu wasting time. Sedangkan ini sudah pukul 7:30 ya. Kita ke arah sana dulu teman-teman, sambil cari-cari tahu. Ini sih banyak hotel ya, tapi mahal-mahal ya, nggak worth it gitu kalau cuma buat bermalam aja. Kalau buat liburan ya mungkin ya. Ya mungkin next time kita cari-cari inilah ya, cari-cari kontaknya dulu, baru nggak bisa go show gitulah kesini ya. Ini pantainya ini sebelah kanan ini teman-teman. Oke deh, kita cari tempat buat ini dulu ya, duduk dulu ya, mungkin ngopi-ngopi dulu kali ya, sambil cari-cari hotel teman-teman. Ya, nanti disambung lagi. Oke, kita update report dulu teman-teman. Akhirnya alhamdulillah kita dapat kamar ini. Wah, ini bantuan yang datang tanpa diduga. Jadi kan tadi saya memutuskan untuk ngopi ya teman-teman. Jadi saya pilih tadi warung kopi yang di pinggir pantai. Tapi pas saya masuk, warung kopinya sudah mau tutup. Cuman baik banget tetehnya nawarin, mau pesan apa? Gitu. Tapi saya mau tutup, nanti ditaruh-taruh aja di sini ya. Ya udah kopi aja deh teh gitu. Terus ya udah sambil bikin kopi, tadi yang bikin kopi kebetulan suaminya, bapaknya. Terus nanya kan, "Ini mau dari mana ke mana? Mau nginep di sini?" gitu. "Iya, saya rencana mau nginep di sini teh, cuman aduh kehabisan gitu, udah dua homestay kan tadi teman-teman lihat, dan semuanya penuh." Terus si tetehnya nawarin buat mau saya bantu cariin nggak, saya ada teman-teman, kali-kali aja masih ada yang kosong gitu. Wah boleh banget teh, yaudah saya sekalian jalan pulang, nanti AA WhatsApp saya, nanti saya WhatsApp AA gitu. Ya udah, terus kemudian ada satu yang kosong, terus tetehnya telepon saya, terus saya ngomong langsung sama yang punya, nego-nego harga. Alhamdulillah dapat 280.000 teman-teman. Ya bersyukur lah ya, di high season kayak gini kita masih bisa dapat kamar teman-teman. Untuk kamarnya ya insya Allah bersih, kasurnya aman, kamar mandinya juga sederhana, semuanya sederhana teman-teman, tapi alhamdulillah insya Allah bersih ya. Gitu sih. Pokoknya terima kasih buat teteh, buat bapaknya juga yang sudah antar saya tadi ke sini. Dan kebetulan ternyata si ibu yang punya homestay ini jual makanan juga, jadi saya nggak perlu keluar buat beli makanan lagi teman-teman ya. Jadi saya juga pesan makanan juga. Tadi lampunya kedip gitu ya. Oke, paling ya gitu aja. Ya inilah, karena trip ini ya saya kebanyakan memang trip tidak tahu apa-apa gitu, maksudnya nggak ngeliat ini lagi season apa gitu. Dan walaupun saya tadi sudah mention kalau ini memang lagi liburan sekolah, saya nggak tahu pasti gitu. Dan
Baru ingat itu pas di perjalanan teman-teman. Dan ternyata memang benar masih liburan sekolah, jadi ya penuh semua. Seandainya nanti tadi kita juga akhirnya ke Pangandaran pun belum tentu ada juga teman-teman. Karena ya ini karena lagi liburan sekolah, walaupun mungkin kesempatannya lebih lebih luas lah ya, karena di Pangandaran kan hotel dan homestaynya lebih banyak ya. Cuman ya belum tentu juga dapat yang di bawah 300 ribu 200 ribuan gitulah, gitu teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu. Bentar ada telepon teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Nanti kita update lagi. Oh bukan nanti, besok kita update lagi untuk perjalanan selanjutnya dari Pangandaran dari Batu Karas menuju Pacitan teman-teman. Mudah-mudahan aman-aman aja, lancar-lancar aja di perjalanan. Untuk malam ini saya selesai makan, mau mandi lalu istirahat teman-teman. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong, di-subscribe dong. Mudah-mudahan ada perjalanan selanjutnya lagi teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Bye-bye. Ini saya tunjukin makanannya. Wah, itu ada ayam goreng kampung. Sederhana tapi dalam kondisi yang lagi lapar kayak gini, wah mantep.